Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Sans Animasi. Sebelum lanjut ke cerita, alangkah baiknya like, comment, subscribe terlebih dahulu biar tidak ketinggalan cerita berikutnya. Kali ini saya akan bercerita tentang dendam kuntilanak. Gak usah berlama-lama lagi, ini dia ceritanya. Malam di desa Sumberjati selalu datang lebih cepat dari tempat lain. Kabut turun bahkan sebelum matahari benar-benar tenggelam, menelan pepohonan dan rumah-rumah kayu yang berdiri saling berjauhan. Di desa itu ada satu pantangan yang diwariskan turun-temurun. Jangan pernah mendekati pohon beringin tua di ujung desa setelah maghrib. Namun, pantangan seringkali hanya menjadi cerita, sampai ada yang melanggarnya. Namaku Sandi, aku kembali ke desa ini setelah 10 tahun merantau di kota. Ayahku meninggal mendadak, dan aku harus mengurus rumah tua peninggalan keluarga. Rumah itu berdiri tak jauh dari beringin tua yang selama ini hanya kulihat dari kejauhan. Sejak malam pertama, suasana rumah serasa berbeda. Udara di dalam dingin, padahal lampu menyala. Bau tanah basah bercampur anyir, samar menusuk hidung. Setiap jam 12 malam, terdengar suara tangisan perempuan dari arah luar rumah. Tangisan itu lirih, panjang, dan terdengar sangat dekat, seolah berdiri tepat di balik jendela. Aku mencoba mengabaikannya. Kupikir hanya suara burung malam atau angin yang bermain di sela-sela daun. Sampai malam ketiga, saat itu hujan turun deras. Aku terbangun karena suara ketukan pelan di pintu depan. Tok, tok, tok. Pelan, tapi teratur. Aku meraih senter dan mendekat. Saat pintuku buka sedikit, tidak ada siapa-siapa. Hanya jalan tanah yang basah dan kabut yang menggantung rendah. Namun, di tanah ada jejak kaki kecil tanpa alas berhenti tepat di pintu depan. Jejak itu tidak menuju kemana-mana, seolah muncul begitu saja. Keesokan harinya, aku menemui Mbah Wiryo, sesepuh desa. Saat kuceritakan kejadian itu, wajahnya langsung pucat. Jejak kaki perempuan, gumamnya pelan. Kamu dengar tangisan juga kan? Aku mengangguk. Mbah Wiryo menghela napas panjang. Itu bukan gangguan biasa, nak. Itu kuntilanak Sari. Nama itu membuat bulu kuduku berdiri. Menurut cerita, Sari adalah gadis desa yang hamil di luar nikah puluhan tahun lalu. Kekasihnya menghilang, keluarganya mengusirnya, dan warga mencibir tanpa ampun. Dalam keputusan, Sari menggantung diri di pohon beringin tua saat kandungannya besar. Ia mati dengan dendam. Sejak saat itu, siapapun yang tinggal di sekitar beringin sering mengalami gangguan. Tapi ada satu hal yang membuat kisah ini lebih mengerikan. Kuntilanak Sari tidak pernah mengganggu orang sembarangan. Ia hanya datang pada keturunan orang-orang yang dulu menghancurkan hidupnya. Aku tertawa kecil, mencoba menyangkal, tapi keluarga saya baru pindah ke sini waktu saya kecil. Mbah Wiryo menatapku lama. Siapa nama ibu kandungmu? Dadaku mendadak sesak. Almarhumah ibu saya bernama Ratmi. Wajah Mbah Wiryo berubah tegang. Ratmi, bisiknya. Dia salah satu perempuan yang paling keras mengusir Sari dulu. Dunia rasanya berhenti berputar. Malam itu, hujan turun lebih deras dari sebelumnya. Listrik padam, rumah tenggelam dalam gelap. Jam dinding berhenti tepat pukul 12 pas. Tiba-tiba, tangisan itu terdengar lagi. Kali ini dari dalam rumah. Aku berdiri kaku di kamar. Suara itu berasal dari arah dapur. Pelan, tapi jelas, diiringi suara langkah kaki menyeret. Aku memberanikan diri membuka pintu kamar. Di ujung lorong, terlihat sosok perempuan berdiri membelakangiku. Rambutnya panjang, menjuntai, basah, menutupi wajah. Gaun putihnya kotor oleh tanah dan darah yang mengering. Ia tidak bergerak. Siapa di sana? Suaraku bergetar. Perlahan, kepalanya berputar 180 derajat. Wajahnya pucat membiru, matanya hitam kosong, dan di perutnya terlihat bekas lilitan tali yang menembus daging. Anak Ratmi,
Suaranya parau, seperti bisikan dari liang kubur. Dosa ibumu, kau yang membayar. Lampu senter di tanganku mati. Suara tawa melengking memenuhi rumah, bercampur tangisan bayi yang belum pernah lahir. Aku terjatuh, tubuhku dingin, tak bisa bergerak. Sebelum pingsan, aku melihat sosok itu melayang mendekat dan berhenti tepat di atas dadaku. Aku terbangun di pagi hari, tergeletak di depan rumah. Mbah Wiryo dan beberapa warga mengelilingiku. Di leherku ada bekas kuku hitam. Dia belum selesai, kata Mbah Wiryo pelan. Dendamnya belum lunas. Satu-satunya cara menghentikannya adalah dengan mengakui dosa masa lalu secara terbuka dan memakamkan tulang belulang Sari dengan layak. Namun malam berikutnya, saat aku berdiri di depan pohon beringin tua, membawa bunga dan doa, terdengar bisikan tepat di telingaku. Sudah terlambat. Kabut menebal, tangisan berubah tawa. Dari balik beringin, sosok putih itu muncul tersenyum lebar. Dan sejak malam itu, tak ada lagi yang pernah melihatku di desa Sumberjati. Yang tersisa hanya rumah kosong. Dan setiap tengah malam, terdengar dua suara tangisan dari arah beringin tua. Satu suara perempuan dan satu lagi suara lelaki yang memohon ampun. Aku tidak mati malam itu, setidaknya belum. Tubuhku tergeletak kaku di tanah basah depan pohon beringin tua. Kabut masih menggantung rendah dan bau tanah bercampur anyir darah memenuhi udara. Aku terbangun dengan napas terengah. Dada terasa seperti ditekan sesuatu yang berat. Mbah Wiryo berjongkok di sampingku, memegang tasbih dengan tangan gemetar. Jangan bangun dulu nak, katanya pelan. Dia masih di sekitar sini. Aku ingin bertanya siapa dia, tapi lidahku keluh. Leherku perih. Saat kuraba, kulitnya terasa panas dan perih seperti bekas terbakar. Kami dibawa ke rumah Mbah Wiryo sebelum subuh. Sepanjang jalan, aku merasakan ada yang mengikuti dari belakang. Setiap kali aku menoleh, hanya kabut, tapi bulu kuduku tak pernah turun. Di rumah itu, Mbah Wiryo akhirnya bercerita lebih jauh. Cerita yang selama puluhan tahun sengaja dikubur bersama rasa bersalah. Sari bukan hanya diusir, ia dipermalukan. Warga mengaraknya keliling desa. Perutnya yang besar dijadikan bahan ejekan. Perempuan-perempuan desa, termasuk ibuku, berdiri di depan, berteriak paling keras agar Sari pergi. Perempuan kotor! Pembawa sial! Malam sebelum ia gantung diri, Sari datang ke rumah ibuku. Ia memohon hanya ingin tempat berteduh semalam. Namun, pintu ditutup, bahkan dilempari air kotor. Malam itu, Sari menangis di bawah beringin. Tangisannya berubah menjadi jeritan, lalu sunyi. Sejak saat itu, satu persatu orang yang paling keras menghinanya mengalami kejadian aneh. Ada yang sakit tanpa sebab, ada yang gila, ada pula yang mati dengan wajah tersenyum aneh. Ibuku selamat, tapi dendam itu tidak pernah pergi. Ia hanya menunggu. Malam berikutnya, aku tidak berani tidur. Lampu kugunakan semua. Doa tak putus kubaca. Namun, tepat pukul 02.13, udara mendadak dingin. Lampu berkedip. Dari arah kamar mandi, terdengar suara air menetes. Tik, tik, tik. Padahal, keran tertutup. Pelan-pelan, terdengar suara perempuan menyanyi. Lagu Jawa lama, lirih, dan fals. Seperti dinyanyikan dari dalam sumur. Aku menutup telinga. Namun, suara itu berpindah ke belakangku. Nak, Sandi, bisiknya. Lembut menusuk telinga lihatku. Lihat aku. Aku menoleh. Di sudut kamar, ia berdiri. Kuntil anak Sari. Kali ini wajahnya jelas. Matanya kosong. Tapi, air mata darah mengalir di pipinya. Perutnya buncit. Robek di bagian bawah. Bau busuk menusuk sampai membuatku mual. Ia melayang perlahan mendekat. Aku tidak ingin kamu, katanya lirih. Aku ingin ibumu, tapi dia sudah pergi. Tangannya yang panjang menyentuh leherku dingin.
keturunannya cukup. Aku menjerit. Saat itulah terdengar suara azan subuh. Sosok itu menjerit melengking. Tubuhnya terpelintir aneh, lalu menghilang bersama kabut. Namun, di dinding kamar tertinggal jejak tangan berdarah. Mbah Wiryo berkata, satu-satunya cara adalah membuka makam lama Sari. Tulang berulangnya harus dikuburkan ulang secara layak, dan dosa-dosa harus diakui. Tapi, tidak semua warga setuju. Beberapa orang takut, beberapa lagi menyangkal. Malam ritual tiba, langit gelap tanpa bintang. Warga berkumpul dengan wajah tegang. Saat tanah digali di dekat beringin, bau busuk langsung menyebar. Saat tulang Sari terlihat, angin terhembus kencang. Tiba-tiba, satu warga berteriak histeris, "Itu dia!" Dari balik kabut, sosok putih melayang tinggi di atas beringin. Rambutnya berkibar liar, tawanya menggema. "Terlambat, hahaha, terlambat." Satu persatu, warga jatuh pingsan. Tanah bergetar, akar beringin bergerak seperti ular hidup. Aku berdiri kaku. Sari menatapku lama. "Kalau kamu mau hidup," katanya, "gantikan aku." Tangannya menunjuk ke tali yang tergantung di dahan beringin. Aku tidak ingat apa yang terjadi setelah itu. Yang orang desa ceritakan, ritual gagal. Kuntilanak itu menjerit, lalu menghilang ke dalam beringin bersama kabut tebal. Aku dinyatakan hilang. Namun, beberapa warga bersumpah, setiap malam Jumat Kliwon, mereka melihat dua sosok di bawah beringin. Satu perempuan berambut panjang dan satu lelaki muda berdiri kaku dengan mata kosong. Jika kamu lewat desa Sumberjati dan mendengar suara bisikan memanggil namamu dari arah pohon tua, jangan jawab, karena dendam kuntilanak tidak pernah benar-benar berakhir. Aku sadar saat bau tanah basah memenuhi hidungku, gelap, sempit, dan sunyi. Dadaku sesak, tanganku menyentuh sesuatu yang kasar dan lembab. Tanah. Aku mencoba bergerak, tapi tubuhku seperti terkunci. Saat itulah aku mengerti. Aku dikubur, bukan dalam tanah pemakaman, tapi di bawah pohon beringin tua itu. Suara napasku sendiri terdengar bergema di ruang sempit. Lalu ada suara lain, tarikan napas pelan bukan milikku. "Sandi!" Bisikan itu muncul dari kegelapan, lembut, sangat mendekat. Tanah di hadapanku bergerak, seperti ada sesuatu yang merayap dari balik akar. Bau anyir makin kuat. Perlahan, wajah pucat itu muncul dari sela-sela tanah. Rambutnya menggantung basah menempel di pipi. Kuntilanak Sari. Namun kini, ia tidak sendiri. Di belakangnya ada bayangan lagi, perempuan-perempuan desa. Wajah mereka rusak, mata kosong, mulut terbuka seolah ingin berteriak. Mereka adalah arwah-arwah yang mati menyimpan rasa bersalah. Kami tidak pernah dimaafkan. Suara mereka menyatu. Sari menatapku lama, tidak marah, tidak juga tersenyum. "Dendam bukan hanya milikku," katanya lirih. "Dendam ini milik tanah ini." Tangannya menyentuh dadaku dingin, detak jantungku melambat. Di atas, warga desa panik. Pohon-pohon beringin mengeluarkan cairan hitam dari batangnya. Angin berputar liar. Suara tangisan terdengar dari segala arah. Mbah Wiryo tersungkur menangis. "Maafkan kami, maafkan kami." Namun, tanah sudah menutup telinga. Sejak malam itu, desa Sumberjati berubah. Tak ada lagi ayam berkokok pagi hari. Sumur-sumur mengering, tapi bau busuk keluar dari dalamnya. Anak-anak sering berbicara sendiri, menunjuk ke arah beringin dan tertawa. Setiap tengah malam, ada yang berjalan mengelilingi desa. Langkah kaki pelan, teratur, diseret. Aku tidak mati, aku terikat. Setiap malam, aku berdiri di bawah beringin bersama Sari. Tubuhku dingin, pikiranku kabur. Aku bisa melihat, tapi tidak bisa menolak. Jika ada orang mendekat, aku mendengar pikirannya. Ketakutan, dosa, kebohongan kecil yang disembunyikan.
Sari mengajariku satu hal, dendam memilih sendiri siapa yang pantas. Kadang aku menangis, kadang aku menjerit, tapi suaraku hanya terdengar sebagai angin malam. Jika suatu hari kamu melewati desa yang sepi, melihat pohon beringin besar di tengah kabut, dan mendengar suara lelaki memanggil pelan, pulanglah. Jangan jawab, jangan menoleh, karena mungkin itu aku, atau mungkin dendam itu sudah menemukanmu. Dan saat kamu merasa langkahmu makin berat, lehermu dingin tanpa sebab, itu tandanya Kuntil Anak Sari sedang tersenyum. Cerita ini belum selesai, karena selama ada dosa yang dikubur, dendam akan selalu bangkit. Waktu tidak lagi berjalan normal di bawah pohon beringin itu. Aku tidak tahu sudah berapa lama aku terikat di sana. Hari dan malam terasa sama gelap, dingin, dan penuh bisikan. Tubuhku berdiri, tapi kakiku tidak pernah menyentuh tanah. Aku melayang beberapa senti di atas akar-akar besar yang terus bergerak pelan, seolah bernapas. Setiap malam, Sari muncul dari balik batang beringin. Kadang ia tertawa, kadang ia hanya menangis. Tangisannya bukan menjeritan, lebih seperti penyesalan yang terlalu lama disimpan. Aku tidak ingin jadi seperti ini, katanya suatu malam. Tapi mereka mengajariku cara membenci. Aku ingin bertanya kenapa aku masih hidup, kenapa aku tidak dibiarkan mati saja. Tapi setiap kali aku membuka mulut, yang keluar hanyalah suara angin. Kutukan tidak berhenti padaku. Suatu malam, seorang pemuda dari luar desa datang. Motornya mogok, tepat di dekat beringin. Ia mengumpat, menendang tanah, lalu bersandar di batang pohon itu. Aku bisa merasakan ketakutannya. Sari muncul di belakangnya, pelan, sangat pelan. Rambutnya menjuntai, menyentuh tanah. Pemuda itu menoleh saat mencium bau busuk. Wajahnya pucat, mulutnya terbuka ingin berteriak, tapi suara tertahan di tenggorokan. Aku ingin memperingatinya. Aku mencoba berteriak, namun saat keluar hanya tawa lirih, tawa milik Sari. Pagi harinya, warga menemukan motor itu tergeletak. Tidak ada pemiliknya, hanya ada bekas kaki diseret menuju beringin. Sejak itu, jumlah sosok di sekitarku bertambah. Mereka tidak menjerit, mereka hanya berdiri menatap kosong. Suatu malam, aku melihat ibuku. Ia berdiri di depanku. Wajahnya seperti saat terakhir kali aku melihatnya hidup. Rambut rapi, senyum lembut. "Sandi," katanya. "Maafkan ibu." Tanganku gemetar ingin menyentuhnya. Namun, bayangannya retak. Kulitnya mengelupas, matanya menghitam, dan dari lehernya muncul bekas kuku sama seperti milikku. Ibu tidak minta maaf pada Sari, suaranya berubah serak. Ibu hanya ingin selamat. Bayangan itu menghilang, digantikan tawa Sari yang panjang. "Lihat," bisiknya, "dosa selalu mencari tempat tersembunyi." Pelan-pelan, desa Sumberjati mulai ditinggalkan. Orang-orang pindah tanpa pamit. Rumah-rumah kosong membusuk. Jalan di desa ditumbuhi rumput tinggi. Peta digital tidak lagi menandai tempat ini. Namun, desa itu tidak mati. Setiap malam Jumat Kliwon, lampu-lampu rumah kosong menyala sendiri. Ada suara orang berbincang, tertawa, seolah desa hidup kembali. Tapi, jika ada yang berani masuk, mereka melihat kami. Berbaris di bawah beringin, aku di tengah, Sari di depan. Kami menoleh bersamaan. Jika saat ini kamu mendengarkan ceritaku, dan tiba-tiba udara di sekitarmu terasa dingin, jika kamu mendengar suara perempuan tertawa jauh, padahal tidak ada siapa-siapa, jangan matikan ceritanya. Jangan berhenti mendengar, karena dendam suka diperhatikan, dan saat kamu berhenti mendengar, ia akan mencari pendengar lain. Aku masih di sini, menunggu, bukan untuk menakuti, tapi untuk mengajak, karena setiap dendam butuh penerus, dan Kuntil Anak Sari sudah lama tidak sendirian.